Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehaku semua? Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik, dan alhamdulillah kita sudah masuk ke tema selanjutnya, yaitu tema keempat yang merupakan tema terakhir dari subtema terakhir dari tema 3C ya. Nah, anak soleh dan solehaku semua, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku semua, silakan kalian siapkan buku tematiknya. Silakan kalian buka di halaman 93. Kita masuk ke subtema keempat dengan judul Keajaiban Perubahan Wujud di Sekitarku. Sudah? Nah, hujan merupakan salah satu peristiwa alam. Peristiwa hujan merupakan anugerah Tuhan kepada makhluk hidup di bumi. Hujan memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup. Hujan menjadi sumber air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tahukah kamu dari mana asal air hujan? Hujan terjadi karena peristiwa perubahan wujud benda. Di sekitar kita banyak terjadi perubahan wujud benda. Jadi, di sini dijelaskan bahwa hujan merupakan salah satu contoh peristiwa perubahan wujud benda. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, silakan kalian buka bukunya halaman 94. Kita masuk di pembelajaran 1 ya, Nak ya. Nah, hujan terjadi karena adanya perubahan wujud benda di alam. Bagaimana proses terjadinya hujan? Bacalah teks berikut dengan teliti. Daur air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi makhluk hidup di bumi. Air di bumi selalu tersedia karena ada daur air. Bagaimana daur air itu terjadi? Pertama, air yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau mengalami penguapan karena terkena panas matahari. Tahap ini dinamakan evaporasi. Air yang terkandung dalam tumbuhan juga mengalami penguapan yang disebut dengan transpirasi. Uap air lalu naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan, membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi atau pengembunan. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampung air, maka titik-titik air itu akan jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Proses ini disebut presipitasi. Air tersebut akan sampai ke permukaan bumi. Proses menyerapnya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Air yang ada di permukaan bumi selanjutnya akan menguap kembali karena pengaruh panas matahari. Nah, sudah kalian baca, Nak? Nah, jadi judul bacaan ini adalah daur air, atau daur itu sama dengan siklus air ya, Nak ya. Jadi prosesnya, siklus atau daur itu akan terus berlangsung ya, dengan urutan yang sama. Nah, di sini ada beberapa istilah, dan di sini juga dari yang setelah kalian baca, kalian bisa melihat perubahan-perubahan wujud yang mempengaruhi terjadinya daur air atau terjadinya hujan. Apa yang pertama? Yaitu proses penguapan.
Jadi di sini ada jelaskan evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang ada di permukaan bumi karena terkena panas matahari. Jadi ada yang namanya peristiwa penguapan. Penguapan itu apa? Ayo masih ingat? Penguapan atau menguap adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi gas. Pintar. Nah, selanjutnya transpirasi juga melalui proses penguapan, yaitu air-air yang terdapat di dalam tumbuhan juga mengalami penguapan ya. Nah, apalagi di sini proses perubahan wujud yang kedua, yaitu kondensasi atau pengembunan. Ini sudah pernah Bu Guru jelaskan sebelumnya ya di pembelajaran sebelumnya. Jadi, di sini disebutkan bahwa semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan. Ingat, faktor yang mempengaruhi pengembunan adalah pendinginan yang akhirnya membentuk titik-titik air di sini perubahannya ya. Nah, lalu apa lagi nah? Ada lagi? Di sini juga disebutkan tadi ada proses presipitasi. Yaitu apa tadi? Awan yang semakin lama semakin berat, akhirnya menjatuhkan titik-titik air ke permukaan bumi atau dalam bentuk hujan ya. Terus ada proses infiltrasi, yaitu proses penyerapan air ke dalam tanah. Sudah paham? Ya. Nah, lalu dia akan kembali lagi ke proses evaporasi, transpirasi, selanjutnya kondensasi, lalu terjadilah presipitasi. Setelah terjadinya presipitasi, lalu air-air yang jatuh ke permukaan bumi diserap oleh tanah, maka terjadilah proses infiltrasi. Dia akan terus berlanjut dan prosesnya akan sama. Nah, silakan anak-anak Bu Guru buka di halaman 95. Ada kata-kata pada teks tersebut yang tidak kamu ketahui. Carilah kata-kata sulit yang terdapat pada teks. Jadi kita jawab langsung bersama ya. Yang pertama, evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah proses penguapan air di permukaan bumi, yaitu dalam kurung airnya dari laut, sungai, atau danau karena terkena panas matahari. Silakan kalian tulis di buku paketnya ya. Selanjutnya, transpirasi. Apa itu transpirasi? Ayo sambil mengingat ya, yang sudah kita baca bersama. Apa transpirasi, Nak? Transpirasi adalah proses penguapan air yang terkandung pada tumbuhan. Kalau yang bertanya, Ibu, tumbuhan dapat airnya dari mana? Yang pertama adalah tumbuhan menyerap air dari dalam tanah. Karena tadi ada peristiwa infiltrasi, yaitu air masuk ke dalam tanah. Berarti tumbuhan bisa memanfaatkannya dengan menyerap air yang ada di dalam tanah. Kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya ya. Nah, selanjutnya kondensasi atau pengembunan. Apa itu? Adalah proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air. Atau di dalam buku di sini disebutkan bahwa semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Atau Bu Guru singkat di sini, proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air. Selanjutnya, presipitasi. Apa yo yang sudah membaca? Silahkan jawab. Yaitu proses jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi disebabkan awan yang tidak mampu lagi menampung titik-titik air. Atau kalian bisa ikut di buku, yaitu awan yang mengandung banyak titik-titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampung air, maka titik-titik air itu akan jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Boleh ya?
Selanjutnya apa? Infiltrasi. Apa infiltrasi? Yaitu proses menyerapnya air ke dalam tanah. Jadi, ada berapa proses yang sudah kalian pelajari? Ada 5. Evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi ya. Sudah paham? Sudah ya, kita lanjutkan. Masih di halaman 95, di situ ada gambar ya. Jadi ini ilustrasi dari daur air. Proses pertama di situ, air yang ada di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Ya, terus Bu Guru juga tambahkan di sampingnya proses penguapan air yang terkandung pada tumbuhan. Sudah? Lalu lihat tanda panahnya, nak. Ada tanda panah ini, ada tanda panah. Dia ke atas. Proses apa selanjutnya, nak? Yaitu proses kondensasi ya. Yaitu proses perubahan wujud air menjadi titik-titik air yang kemudian dia akan menggumpal titik-titik air yang akan membentuk awan ya. Sudah? Selanjutnya lihat panahnya ke samping. Sudah? Lihat panah ke samping. Proses apa yang selanjutnya? Proses presipitasi. Lihat ada hujan ini turun. Ya. Itu ada proses jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi disebabkan awan yang tidak mampu lagi menampung titik-titik air. Sudah? Nah, selanjutnya. Lihat tanda panah yang ini, berarti dia turun ke bawah. Lihat di sini. Dia masuk atau menunjukkan masuk ke dalam tanah. Proses apa ini, nak? Yaitu proses infiltrasi. Apa itu? Proses menyerapnya air ke dalam tanah. Sampai sini paham ya? Nah, bila diulangankan, Bu Guru harap kalian paham tentang daur air atau siklus air ini ya. Selanjutnya, silakan kalian buka bukunya halaman 96. Ayo berhitung. Tony sudah menunggu selama 1 jam. Namun, hujan belum juga berhenti. Tony hanya bisa memandangi halaman dari jendela. Ia tidak bisa bermain di luar. Sudah berapa menit Tony menunggu? Ayo, di sini tadi dibilang Tony sudah menunggu dalam 1 jam. Berarti dia minta dalam berapa menit Tony menunggu? Berapa lama 1 menit itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menggunakan satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, bulan, atau tahun. Setiap satuan waktu dapat diubah ke satuan waktu yang lain. Perhatikan hubungan antar satuan waktu jam, menit, dan detik berikut. Nah, ini sudah juga pernah kalian pelajari di kelas 2 ya. Jadi, Bu Guru harap masih diingat. 1 jam berapa menit? 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit berapa detik? 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, perhatikan contoh soal. Contoh pertama. 1 jam titik-titik menit. Jadi 3 jam sama dengan titik-titik menit. Jadi 3 jam itu berapa menit? Ingat, jam ke menit itu 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 3 dikali 60 sama dengan 180. Jadi 3 jam sama dengan 180 menit. Sekarang kita lanjutkan. 2 jam 15 menit sama dengan titik-titik menit. Berapa itu? 2 jam 15 menit berapa menit? Perhatikan. 2 jam 15 menit itu sama dengan 2 jam ditambah 15 menit. 2 jam berarti 2 dikali 60. Kalau ada yang bertanya, kenapa dikali 60? Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kalau 2 jam berarti 2 dikali 60 ditambah 15 ya.
2 dikali 60 hasilnya adalah 120. Ingat satuannya sudah menjadi menit. 120 menit ditambah 15 menit sama dengan 135 menit. Nah, Ibu lanjutkan di soal berikutnya. 195 menit dijadikan jam menit ya. Lihat satuannya jam dan menit. Perhatikan. Nah, 180 menit ditambah 15 menit. Jadi dia diuraikan dulu. 195 ini adalah hasilnya 180 menit ditambah 15 menit. Kalau ada yang tanya, Bu, kenapa jadi 180? Jadi, Nak, diubah ke dalam bentuk yang akan mudah untuk dijadikan jam. Ya, toh bisa dikatakan adalah kelipatan dari 60 menit. Jadi 60 kelipatan dari 60 apa, Nak? 60, 120, 180. Paham ya? Karena dia akan diubah menjadi jam. Jadi kelipatan dari 60 agar bisa mudah untuk kalian jadikan jam nanti. Nah, perhatikan 180 ditambah 15 menit. Berarti itu 180 sama dengan 3 dikali 60 ditambah 15 menit. 3 kali 60 berarti sama dengan 3 kali 60. Berarti yang diambil 180 ini berarti sama dengan 3 dikali 60 menit ini sama dengan 1 jam. Berarti 3 jam ditambah 15 menit. Berarti 3 jam 15 menit. Bu Guru harap sudah paham. Nah, ada contoh soal selanjutnya yaitu di bagian bawahnya di halaman 96. Nina memerlukan waktu 2 menit untuk mengerjakan satu soal. Jika banyak soal yang harus dikerjakan ada 40 soal. Berapa lama Nina menyelesaikan semua soal tersebut? Perhatikan, di sini Bu Guru tulis, diketahui lama mengerjakan satu soal sama dengan 20 menit. Jumlah banyak soal semuanya adalah 40 menit. Berarti kalau Nina harus menyelesaikan 40 soal, berapa menit yang harus dia selesaikan? Atau berapa jam dalam satuan jam dan satuan menit waktu yang dibutuhkan Nina untuk menyelesaikan semua soal ya. Nah, perhatikan lama Nina mengerjakan soal jam menit. Ini adalah satuan yang diminta ya. Nah, perhatikan 40 ini adalah banyak soal dikalikan 2 menit karena satu soal dia 2 menit digunakan. Sama dengan 80 menit. 80 menit ini akan diubah menjadi jam menit. 80 itu hasil dari penjumlahan 60 ditambah 20. Kalau ada yang tanya, Bu, kenapa yang diambil 60, Bu? Karena Bu Guru jelaskan tadi, agar mempermudah dia untuk dipindahkan menjadi satuan jam. Perhatikan, kalian harus ingat bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kalau menit mau pindah ke jam, kalian cari kelipatan dari 60. Nah, di sini Bu Guru ambil 60 yaitu kelipatan pertama dari 60. Kalau 120 kelipatan kedua yaitu 60 ditambah 60 adalah 120 itu tidak bisa atau karena lebih besar dari 80 yang diminta adalah 80 di sini. Jadi Bu Guru ambil yaitu 60 ditambah 20. Perhatikan 60 menit ini berapa jam, Nak? 1 jam 20 menit. Nah, 20 menitnya di sini. Makanya tadi Bu Guru jadikan di sini 60 menit ya. Bu Guru jadikan 60 menit agar mudah untuk dipindahkan ke dalam satuan jam. Nah, sekarang buka halaman 95, anak-anakku untuk halaman 97 nanti akan Bu Guru gabung ya pembelajarannya dengan pembelajaran ketiga di halaman 105 ya untuk kesenian melipatnya. Ya, kita langsung ya di halaman 98 di Ayo Berlatih. Oke. Nah,
Soal nomor 1. Buatlah bagan siklus air sederhana. Tuliskan keterangan pada baganmu tersebut. Jadi bagan itu, perhatikan ini contoh yang Bu Guru berikan. Nah, proses daur air. Ini yang pertama adalah evaporasi, yaitu proses penguapan air di permukaan bumi karena terkena panas matahari. Terus transpirasi, proses penguapan air yang terkandung pada tumbuhan. Terus ini dua proses ini, makanya Bu Guru kasih tanda panah ya, akan mengalami yang namanya proses kondensasi, yaitu proses selanjutnya adalah kondensasi. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air. Terus dari proses kondensasi dia jadi proses apa? Presipitasi. Proses jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi disebabkan awan yang tidak mampu lagi menampung titik-titik air. Selanjutnya infiltrasi, proses penyerapannya air ke dalam tanah. Nah, ini disebut dengan bagannya, nak ya. Nah, silahkan kalian salin di buku tugas tematiknya. Sudah? Oke. Nah, kita lanjutkan. Untuk nomor 2, Bu Guru skip dulu. Kita lanjutkan di nomor 3. 3A. 2 jam sama dengan titik-titik menit. Bagaimana? Jam ke menit itu berarti dikali 60. Ingat 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kalau 2 jam itu sama dengan 120 menit. Kita lanjutkan. 3B. 3 jam titik-titik menit. Berarti 3 dikali 60 sama dengan 180. Sudah? Kita lanjutkan ke 3D. Ya. 120 menit titik-titik jam. Perhatikan. Jadi karena menit ke jam, berarti dia dibagi 60. Kenapa dibagi 60? Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti titik-titik menit berapa jam? Berarti dia dibagi 60 ya. 240 dibagi 60 hasilnya adalah 4 jam. Selanjutnya 3E, 360 menit titik-titik jam. 360 bagi 6 berarti 6 jam. Paham ya? Nah, kita lanjutkan ke 4A. 2 jam 50 menit sama dengan titik-titik menit. Ingat, di sini ada dua satuan waktu yaitu jam dan menit. Terus dia minta dipindahkan ke dalam menit ya. Perhatikan. 2 jam 50 menit ini sama dengan 2 jam ditambah 50 menit. Selanjutnya 2 jam berarti 2 dikali 60 menit ditambah 50 menit. Ingat, Bu Guru pernah mengajarkan di pembelajaran sebelumnya, apabila ada tanda kurung seperti ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 2 dikali 60 sama dengan 120, baru ditambahkan 50 menit. Hasilnya adalah 170 menit ya. Nah, 4C maaf. 140 menit sama dengan titik-titik jam menit. Nah, ini kebalikan ya. Dari menit dia mau diubah ke dalam jam dan menit. Ya. Nah, perhatikan. 140 ini adalah 120 ditambah 20 menit. Kalau ada yang tanya, Bu, kenapa Ibu ambil 120? Ingat, yang mendekati 140 ada 120 yang merupakan kelipatan dari 60. Seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, untuk proses cara ini, itu cari yang merupakan kelipatan dari 60 ya, karena dia mau kita ubah menjadi jam, menit ke jam ya. 120 ditambah 20 menit sama dengan 2 dikali 60
60 menit. Jadi 120 ini hasil dari 2 dikali 60 menit ditambah 20 menit ya. Tambah 20 menit. Berarti di sini 2 dikali 1 jam. Ingat 60 menit itu kan 1 jam. Ditambah 20 menit. Berarti hasilnya adalah 2 jam 20 menit. Nah, sampai di sini paham, Nak? Jadi di sini ada 4 ya, 4 contoh soal yang biasa berhubungan dengan satuan waktu, yaitu jam ke menit, selanjutnya menit ke jam, selanjutnya jam menit yang diubah ke menit, menit yang diubah ke satuan jam dan menit. Oke. Terus tadi sebelumnya sebelumnya kita ada yang soal Nina. Ini yang soal Nina, perhatikan. Nah, ini dia menit ke jam, tapi dalam bentuk soal cerita ya. Jadi perhatikan ya. Nah, sudah ingat nak yang tadi proses yang kita pelajari, yang pertama tadi proses daur air itu evaporasi. Pengertiannya adalah proses penguapan air di permukaan bumi karena terkena panas matahari. Terlanjutnya transpirasi, yaitu proses penguapan air yang terkandung pada tumbuhan. Kondensasi, proses perubahan wujud uap air menjadi titik air. Presipitasi, proses jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi disebabkan awan yang tidak mampu lagi menampung titik-titik air, atau istilahnya di sini adalah terjadinya lah hujan. Terus selanjutnya infiltrasi, proses menyerapnya air ke dalam tanah ya. Anak-anakku, sebagai pengetahuan, apabila bagan yang kalian buat jadi langsung evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi tanpa ada transpirasi, masih bisa dikatakan benar ya. Baik. Nah, ini tadi contoh-contoh soal hitungannya. Guru harap kalian bisa paham. Silahkan kalian buka-buka kembali untuk dipelajari. Nah, baik anak-anakku, ini tugas yang akan Bu Guru berikan. Silakan kalian lihat halaman 98. Ayo berlatih itu nomor 2. Silakan kalian buat nomor 2, 3C, 3F, 4B, 4D ya di buku tematik tugasnya. Baik anak-anakku, cukup sekian penjelasannya dari Bu Guru. Bu Guru harap anak-anak paham. Dan Bu Guru masih berharap besar anak-anak punya semangat belajar yang besar. Walaupun pembelajaran kita dari rumah, kalian masih mau membuka-buka kembali slide-slide-nya Bu Guru, video pembelajarannya Bu Guru, untuk mengulang-ulang kembali pembelajaran yang akan kalian pelajari ya. Nah, karena pada pembelajaran tematik itu biasanya berkelanjutan. Nah, cukup sekian. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.